Assalamualaikum anak Ustazah. Hari ini kita akan melanjutkan materi sistem reproduksi manusia. Dengarkan video Ustazah. Terletak di bagian bawah perut, di mana laki-laki memiliki sepasang testis yang berfungsi untuk menghasilkan sperma. Sperma ini berbentuk seperti berudu yang bisa anak Ustazah lihat pada gambar. Itu adalah bentuk sperma yang berbentuk seperti berudu yang berukuran yang kecil dan memiliki seperti ekor. Kita tidak bisa melihat dengan mata, tapi kita bisa melihatnya dengan menggunakan mikroskop. Sedangkan organ reproduksi pada perempuan yaitu memiliki ovarium atau disebut dengan indung telur, yang mana berfungsi untuk menghasilkan ovum. Seperti anak sudah perhatikan di gambar, itu adalah gambar ovum, yaitu organ reproduksi pada perempuan. Ukuran ovum ini jauh lebih besar dibanding sperma. Bisa kita perhatikan di gambar sperma tadi, ukurannya sangat kecil dan berbentuk seperti berudu memiliki ekor. Sedangkan ovum ini ukurannya sangat besar. Dia lebih besar ukuran ovum daripada sperma. Organ reproduksi pada manusia yang pertama, kita akan pelajari tentang organ reproduksi pada laki-laki. Bisa Anda sudah perhatikan di gambar, itu adalah organ reproduksi pada laki-laki. Untuk yang pertama, organ reproduksi pada laki-laki terdiri atas A. Sepasang testis, B. Saluran-saluran kelamin, C. Kelenjar tambahan, dan D. Penis. Untuk organ reproduksi pada laki-laki yang pertama, kita akan belajar tentang testis atau sepasang testis, di mana testis ini merupakan kelenjar kelamin yang berfungsi sebagai penghasil sperma dan hormon testosteron. Testis ini memproduksi jutaan sperma setiap hari. Sejak masa anak ustazah laki-laki masanya puberitas sampai seorang laki-laki itu meninggal di dunia. Jika sperma ini tidak dikeluarkan, sel-sel sperma itu akan mati dan diserap kembali. Dan testis ini berjumlah sepasang dan berisi ribuan saluran melilit yang dikelilingi oleh beberapa jaringan ikat, di mana saluran ini biasanya disebut dengan tubulus seminiferus. Dan testis ini terletak di dalam suatu kantong yang disebut skrotum. Yang B, saluran kelamin terdiri atas 3, yaitu vasa efferentia, epididymis, dan vas deferens. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang vasa efferentia, di mana vasa efferentia ini terletak di bagian ujung tubulus seminiferus yang berfungsi untuk menampung sperma yang akan disalurkan ke epididymis, di mana jumlah spermanya itu antara 10 sampai 20. Vasa efferentia ini dikenal pula dengan nama rete testis. Yang kedua, epididymis. Epididymis di sini adalah saluran yang berkelok-kelok dengan panjang antara 5 sampai 6 meter. Saluran ini berfungsi menyimpan sperma untuk sementara, minimal penyimpanannya hanya selama 3 minggu. Dan saluran ini cairan spermanya diabsorpsi sehingga menjadi agak pekat. Yang ketiga, vas deferens, di mana vas deferens ini adalah saluran lurus dengan panjang sekitar 40 cm dan berfungsi untuk menghubungkan epididymis dengan uretra pada penis. Di bagian ujung saluran ini terdapat saluran ejakulasi. Baiklah nak, bisa Nak sudah perhatikan di video ini adalah yang bagian A adalah organ reproduksi laki-laki yang ternampak dari samping, dan yang B itu nampak dari depan. Bisa diperhatikan, terlihat di situ ada epididymis, ada saluran ejakulasi, ada kelenjar Cooper dan vas deferens, ada testis dan ada skrotum. Sedangkan nampak dari depan terdapat nampak anak sudah kantung kemih, saluran ejakulasi, vas deferens,
corpus canevosa, testis, uretra, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Bisa sudah perhatikan di gambar berikut itu adalah salah satu contoh organ reproduksi pada laki-laki. Organ reproduksi pada laki-laki yang selanjutnya adanya kelenjar tambahan, di mana meliputi vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowpery. Bisa Anda perhatikan di gambar sebelumnya. Yang pertama, vesicula seminalis, di mana vesicula seminalis ini adalah merupakan kantong semen atau biasa disebut dengan mani, yang mana dindingnya menyekresi atau dindingnya banyaknya cairan lendir yang mengandung fruktosa, sedikit asam askorbat, dan asam amino. Apa fungsinya? Fungsinya untuk memberi makanan dan melindungi sperma sebelum membuahi ovum. Dan semen ini adalah cairan yang terdiri atas sperma atau cairan yang dihasilkan oleh berbagai kelenjar tambahan. Selanjutnya, kelenjar prostat, di mana kelenjar ini berbentuk bulat yang mengelilingi bagian pangkal saluran uretra dan menghasilkan cairan yang bersifat basah dan berwarna putih seperti susu. Cairan ini berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada fase efferentia dan cairan yang ada di dalam vagina sehingga sperma dapat bergerak aktif. Itu fungsi dari kelenjar prostat. Selanjutnya, kelenjar Cowpery atau bulboretralis, di mana kelenjar ini berukuran sebesar butir kacang yang terletak di bagian proksimal atau pangkal uretra. Kelenjar ini menghasilkan cairan mukosa yang berfungsi sebagai pelicin. Kelenjar Cowpery ini fungsinya sebagai pelicin ya. Organ reproduksi pada laki-laki yang terakhir adalah penis, di mana penis ini merupakan organ kelamin luar laki-laki yang berfungsi untuk memasukkan semen ke dalam vagina. Dan sistem reproduksi laki-laki berhubungan erat dengan sistem urinaria. Dan uretra merupakan saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan urin sekaligus sperma. Selanjutnya, yang 2, organ reproduksi pada perempuan terdiri atas A. Ovarium. Ovarium merupakan kelenjar kelamin perempuan yang berfungsi untuk memproduksi ovum dan menyekresi hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya yang B, tuba fallopi, di mana berfungsi untuk menyalurkan ovum ke arah rahim dengan gerakan peristaltik dan dibantu oleh gerakan sila yang terdapat di dindingnya, di mana panjang saluran ini sekitar 12 cm dan ujungnya berbentuk corong. Bisa Anda sudah perhatikan di gambar berikut ini. Selanjutnya yang C, uterus, di mana berfungsi sebagai tempat berkembangnya embrio. Dinding uterus ini sangat tebal, panjangnya 7,5 cm dan lebarnya sekitar 5 cm. Di mana selama kehamilan, volume uterus ini mampu mengembang sampai 500 kali. Selanjutnya yang D, vagina. Vagina ini merupakan saluran yang terletak di bawah uterus sebagai tempat diletakkannya spermatozoid dan sebagai jalan bayi pada proses persalinan. Selanjutnya yang E, organ kelamin luar, di mana organ kelamin luar ini meliputi ada 5 bagian. Yang pertama klitoris, yaitu struktur yang homolog dengan penis. Yang kedua vulva, yang terdiri atas bibir besar atau dinamakan labium mayor dan bibir kecil labium minor. Yang ketiga lubang saluran kencing, yang merupakan saluran terluar uretra. Dan yang keempat lubang vagina, yang merupakan ujung terluar vagina. Yang terakhir dinamakan fundus, yaitu bagian lipat paha. Bisa Anda sudah perhatikan di gambar-gambar berikut ini. Ini adalah salah satu gambar organ reproduksi perempuan yang Anda sudah bisa perhatikan, yang mana labium minor, labium mayor, uterus, lubang vagina, leher rahim, oviduk, tuba fallopi. Ini adalah gambar-gambarnya.
Selanjutnya B, gametogenesis, di mana gametogenesis adalah proses pertumbuhan dan perkembangan sel-sel kelamin, dan pada laki-laki dinamakan spermatogenesis, sedangkan pada perempuan dinamakan oogenesis. Kita akan bahas satu persatu dari spermatogenesis dan oogenesis, bisa Anda perhatikan di video berikut ini. Tentang gametogenesis. Apa sih arti gametogenesis? Gametogenesis adalah proses pembentukan sel gamet. Sel gamet itu adalah sel kelamin. Dibedakan menjadi dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Sekarang siapa yang sudah tahu? Baiklah, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah spermatogenesis. Spermatogenesis ini merupakan proses pembentukan sperma yang terjadi di tubulus seminiferus. Ini adalah kelenjar reproduksi yang terletak di dalam testis. Sekarang perhatikan gambar pembentukan sperma. Di dalam testis terdapat kelenjar reproduksi pria yang dinamakan tubulus seminiferus. Di dalam kelenjar ini nanti akan terbentuklah sperma atau proses spermatogenesis. Sekarang mari kita perhatikan diagram spermatogenesis. Pada proses spermatogenesis terjadi pembelahan sel secara mitosis dan secara meiosis. Sedangkan pembelahan meosisnya terjadi secara dua kali, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2, sehingga dihasilkan sel sperma yang bersifat haploid. Bagaimana sih bentuk sperma itu? Mari kita lihat struktur dari sperma. Sperma ini bentuknya seperti kecebong atau anak katak yang baru lahir. Terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah bagian kepala yang membawa sifat genetik, kemudian bagian tengah, dan bagian ekor yang berfungsi sebagai alat gerak. Proses spermatogenesis membutuhkan hormon-hormon sebagai berikut. Hormon yang pertama yaitu LH atau luteinizing hormon, yaitu hormon yang merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Pada masa pubertas, testosteron memacu tumbuhnya sifat kelamin sekunder. Hormon yang kedua yaitu FSH atau follicle stimulating hormone. FSH merupakan hormon yang merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP atau androgen binding protein yang akan memacu spermatogonium untuk memulai proses spermatogenesis. Yang terakhir adalah hormon testosteron. Hormon testosteron adalah hormon yang dihasilkan oleh testis. Hormon ini berfungsi merangsang perkembangan organ seks primer pada saat embrio dan mendorong spermatogenesis. Selanjutnya kita bahas tentang oogenesis, yaitu proses pembentukan sel telur atau ovum. Pada proses oogenesis terjadi pembelahan secara mitosis dan secara meiosis, sehingga nanti dihasilkan sel telur atau ovum yang bersifat haploid. Sama seperti pada spermatogenesis, pada proses oogenesis juga memerlukan hormon-hormon tertentu. Hormon pertama yaitu follicle stimulating hormone. Hormon ini sering disingkat dengan FSH. Fungsi FSH yaitu untuk memberi makan sel telur.
FSH akan selalu memberikan makanan selama di dalam ovarium. Yang kedua yaitu luteinizing hormone. Hormon ini sering disingkat dengan kata LH. Hormon ini dapat mempengaruhi ovulasi atau pelepasan sel telur. Hormon ini akan langsung aktif ketika waktunya untuk melakukan ovulasi. 3. Hormon estrogen. Hormon ini mempengaruhi organ kelamin. Hormon ini juga mempengaruhi alat reproduksi seperti tumbuhnya rambut di tempat tertentu, suara menjadi lebih halus, dan pinggul melebar. Keempat, hormon progesteron. Hormon ini mempengaruhi dinding rahim untuk menebal setelah menstruasi. Selanjutnya yang C, Hormon menstruasi. progesteron ini akan melakukannya secara bertahap. Sudah siap untuk belajar ya? Ayo kita mulai. Tahukah kamu apa itu menstruasi? Mengapa menstruasi dapat terjadi? Apa saja fase-fase pada siklus menstruasi? Hormon apa saja yang berperan pada menstruasi? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita pahami penjelasan berikut ini. Menstruasi adalah proses luruhnya dinding rahim dan keluarnya darah dari organ kelamin wanita yang terjadi secara berkala dan terjadi pada wanita yang telah pubertas. Menstruasi akan terjadi apabila sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Pada umumnya, siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Akan tetapi, siklus ini tidak sama pada semua perempuan. Ada yang mengalami siklus pendek dan ada yang mengalami siklus panjang. Ada 3 fase pada siklus menstruasi, yaitu yang pertama, fase menstruasi, yang kedua, fase proliferasi, dan yang ketiga, fase sekretori. Mari kita bahas satu persatu. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan gambar siklus menstruasi. Ada 3 bagian yang terlihat pada gambar siklus menstruasi. Yang bagian bawah merupakan gambar dari lapisan dinding rahim atau endometrium. Kemudian yang di tengah itu merupakan grafik dari kadar hormon yang berperan dalam siklus menstruasi, dan yang bagian atas tersebut merupakan perkembangan dari folikel dalam ovarium. Jika kita perhatikan dari organ reproduksi wanita, endometrium atau lapisan dinding rahim berada di bagian dalam dari rahim, kemudian folikel berada di dalam ovarium. Yang pertama, fase menstruasi. Pada fase ini, dinding rahim akan luruh dan mengeluarkan darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Selama menstruasi yang berlangsung beberapa hari, hormon FSH memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Yang kedua, fase proliferasi. Pada fase ini, hormon estrogen dan progesteron dihasilkan oleh folikel yang mulai berkembang, dan hormon ini memicu dinding rahim untuk menebal. Tahukah kamu apa tujuan dari menebalnya dinding rahim? Dinding rahim menebal untuk mempersiapkan melekatnya embrio apabila terjadi fertilisasi. Selain memicu menebalnya dinding rahim, hormon estrogen juga memicu kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan LH. Peningkatan LH menyebabkan ovulasi atau pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang. Yang ketiga, fase sekretori. Folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Jika sel telur yang telah diovulasi tadi tidak dibuahi oleh sel sperma, maka korpus luteum tidak akan memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi, sehingga jumlah hormon ini menjadi rendah. Rendahnya hormon estrogen dan progesteron menyebabkan menstruasi. Materi siklus menstruasi telah selesai kita pelajari pada kesempatan kali ini. Marilah kita tarik kesimpulan bersama-sama.
Itulah pembahasan kita mengenai materi siklus menstruasi. Agar Ananda lebih memahami materi ini, silakan Ananda kerjakan tugas berikut ini. Demikianlah pembelajaran IPA kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dengan baik. Tetap belajar dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.